Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. War-rahimu. Apa Ustaz? Katirur rahmati bin ni'amid daqiqati. Nanti kalau ada redaksi yang beda antara PDF sama kitab, ngomong aja ya. Bin ni'amid daqiqati. Man idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al yaghdabu. War-rahimu, dan kalimat ar-rahim lagi maha penyayang. Katirur rahmati artinya sangat banyak kasih sayangnya. Bin ni'amid daqiqati, dengan nikmat-nikmat yang tidak tampak. Nama apa Bu? Hah? Apa itu kalau ditang? Itu mah yang ar-rahmannya ar-rahim. Kalau yang ar-rahman iya katirur rahmati wa rahmatuhu ammatun ala jami'i makhluqatika. Sini coba saya lihat. Ini 3 baris dari atas. Lah dia melihat yang ar-rahmannya. Tiga baris dari atas, war-rahimu 18. Sama. Dekeder. Bin ni'amid daqiqati, dengan nikmat-nikmat yang tidak tampak. Man idza su'ila a'ta, zat yang apabila diminta dia pasti memberikan. Allah itu kalau diminta pasti memberikan. Cuma emang kadang-kadang apa yang diberikan tidak sama dengan apa yang kita pengenin. Kadang-kadang begitu. Zat yang apabila diminta dia pasti akan memberikan. Kayak waktu dulu kita baca kitab Ta'limul Muta'allim gitu. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramil ijabata. Itu dulu kalau kita baca kitab Ta'limul Muta'allim gitu. Orang yang diberikan anugerah oleh Allah untuk berdoa, maka dia pasti tidak akan dijauhkan dari ijabah. Artinya kalau Allah menggerakkan kita untuk berdoa, pasti Allah mengijabah doa itu. Cuma memang tadi lagi-lagi bentuknya tidak melulu sesuai dengan apa yang kita pengenin. Kita pengennya duit yang banyak, tahu-tahu Allah dikasihnya badan sehat begitu. Kita minta harta yang melimpah, tahu-tahu dikasih bini yang nurut, anak yang pada nurut begitu. Kadang-kadang begitu tuh. Apa Ustaz? Tapi pasti Allah kalau diminta pasti memberikan. Kenapa? Pasti.
Karena kan Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Kadang-kadang apa yang kita minta itu belum tentu baik buat kita gitu. Makanya pasti dikasihnya apa yang itu terbaik buat kita. Wa idza lam yus'al yaghdabu, dan apabila tidak diminta dia marah. Justru Allah kalau kagak diminta marah gitu. Karena seolah-olah kita ini tidak butuh kepada Allah dan tidak butuh kepada anugerahnya Allah. Justru Allah senang kalau diminta. Makanya setiap malam ketika masuk sepertiga malam akhir itu banyak kisahnya yang bilang Allah tajal di langit dunia nawarin, siapa yang minta ampun pasti akan aku ampuni, siapa yang meminta hajatnya pasti akan aku kabulkan gitu. Kan begitu. Emang disuruh minta. Bahkan dalam sholat sendiri dari awal tuh dari Fatihah kita disuruh minta kan, ihdinas shiratal mustaqim. Belum lagi pas duduk antar dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Habis tasyahud kita baca lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Gitu. Memang Allah senang kalau diminta, senang. Bahkan kalau nggak diminta marah. Man idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al yaghdab. Dat yang apabila diminta dia pasti memberikan, dan apabila tidak diminta dia akan marah. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh ulama, la tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna bani adama hajatan, jangan kamu meminta kepada manusia hajatan, satu hajat, satu kebutuhan pun. Pokoknya kalau manusia mah jangan pakai minta dah, mintanya sama Allah aja. Apa kau aja? Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, dan mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Bahkan di waktu sholat sendiri ada beberapa waktu-waktu yang mustajab. Ketika sujud, terus setelah tasyahud, sebelumnya dah antara azan dan iqomah, itu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya banyakin doanya kalau pas sujud. Yang penting jangan pakai bahasa kita aja, batal. Ntar lagi sujud, ya Allah pajero, ya Allah pajero, itu batal. Itu waktu-waktu yang mustajab. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah jika kamu tidak meminta kepadanya, jika kamu meninggalkan meminta kepadanya. Wa bani adama hina yus'alu yaghdabu, dan manusia justru ketika diminta dia akan marah. Jangankan sampai orang lain, saudara, sisik datang minta tolong, sisik datang minta tolong, minjem, itu lama-lama kesal juga kita. Jangankan orang lain, saudara, gitu. Hah? Iya, emang dia punya utang, ditagih kaci marah, gitu.
Emang dia yang punya utang ditagih ke Cemara gitu. Lagi minjem mah sampai pede-pede, bang bantuin apa bang, tolongin saya. Pas ditagih merongos gitu. Manusia itu begitu. Jangankan sampai saudara, sampai orang lain, saudara kalau isik-isik minta marah gitu. Apaan tuh? Hah? Kenapa kagak dia? Ya jangankan saudara dah, orang tua gitu. Seringan ngerepotin anaknya, caci marah anaknya gitu. Jangankan sampai orang lain. Apalagi kebanyakan kita, jangankan apa sering dimintain, sering dibagi aja caci marah. Sering dibagi padahal apa Bang? Hah? Sering dibagi marah. Ini biasanya tanggal segini udah nganterin, belum nganterin juga, dia mesti tahu tanggal segini. Padahal timbang dibagi itu caci marah. Ini biasanya kalau mau buat makan enak-enak mulu, ini mie lagi, timbang dibagi caci marah. Caci protes gitu. Jangankan sampai diminta, sampai dibagi masih protes manusia. Kang parkir ini motor kita bagi 500, kan dibagi, caci marah juga. Lu punya pikiran lah bang, sedap apaan begitu. Kalau Allah diminta, jangankan sampai sehari sekali, setiap saat kita minta malah seneng gitu. Kita kagak minta, Allah malah marah. Tapi kalau orang Mbak Ucuk datang dah acara tahlilan, pulang-pulang kagak nenteng pisan, marah gitu. Lah timbang dibagi caci marah gitu. Apa Ustaz? Tuan rumah kagak ada pikiran lah gitu. Apa Ustaz? Padahal timbang dibagi ya. Udah tuh. Kalau Allah kita minta setiap saat malah seneng. Manusia sebaliknya. Kalau keseringan kita repotin, kita minta, lama-lama marah gitu. Udah bagi kagak gitu, bantuin kagak, timbang ngomel doang. Betul, itu manusia tuh. Makanya jangan minta kebutuhan kita kepada manusia. Mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Oh, jangan malas tuh mintanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Wahhab, ya Allah, ya Razzaq. Terus kita minta. Apa Ustaz? Jelas ya? Gitu. Jangan kamu meminta satu kebutuhan pun kepada manusia, dan mintalah kepada zat yang pintunya selalu terbuka. Dan ini termasuk bentuk nikmat-nikmat Allah yang tadi tidak tampak. Dengan Allah itu senang kalau diminta sama hambanya, sama makhluknya, itu merupakan bentuk nikmat-nikmat Allah yang tidak tampak. Di antara nikmat-nikmat yang tidak tampak seperti itu bentuknya. Gitu. Udah tuh jelas. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lailata usriya bi ila samai uridu alayya jami'al jinani
faraitu fiha arba'atu anharin, atau jami'ul boleh. Uridu alayya jami'ul jinani faraitu fiha arba'ata anharin, nahron min ma'in wa nahron min labanin wa nahron min khamrin wa nahron min asalin. Kita potong dulu dah, panjang ini. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, Lailata usriyabi, pada malam aku diisrokan ila samai, ke langit. Uridu alayya, diperlihatkan kepadaku, jami'ul jinani, semua surga. Faraitu fiha arba'ata anharin, maka aku melihat di dalamnya terdapat 4 sungai. Nahron min ma'in, sungai dari air yang jernih. Wa nahron min labanin, dan sungai dari susu. Wa nahron min khamrin, dan sungai dari khamr. Wa nahron min asalin, dan sungai dari madu. Fakultu ya Jibrilu min aina taji'u hadhil anharu wa ila aina tadhhabu. Fakultu, maka aku bertanya, ya Jibrilu, wahai Jibril, min aina taji'u hadhil anharu, dari mana datangnya sungai-sungai ini? Ini hulunya di mana? Gitu. Dari mana datangnya sungai-sungai ini? Wa ila aina tadhhabu, dan kemana air-air sungai-sungai ini mengalir? Di mana muaranya? Qala tadhhabu ila haudil kautari wala adri min aina taji'u. Malaikat Jibril menjawab, tadhhabu ila haudil kautari, semua sungai ini mengalir ke telaga Kautsar. Wala adri min aina taji'u, tapi aku tidak tahu min aina taji'u, dari mana dia datangnya. Fad'ullaha ta'ala liyu'allimaka au yuriyaka, maka memohonlah kepada Allah Ta'ala, maka mintalah, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar dia memberitahumu atau memperlihatkannya kepadamu. Fada'a rabbahu faja'a malakun fasallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Muhammadu ghammid 'ainaika. Itu kalau yang di PDF alifnya kita buang aja tuh, 'ainaika. Atau kalau mau yang dibuang ya-nya boleh, ya-nya. Tapi biasanya kalau isim tasniyah itu ketika nasab dia pakai ya. Ya usah deh, pakai ya ya. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fit tatniyati wal jam'i. Pada isim tasniyah dan jamak. Ghammid ainaika. Fada'a rabbahu, maka dia berdoa kepada Tuhannya. Faja'a malakun, lalu datanglah seorang malaikat, satu malaikat. Fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian dia mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian berkata, "Ya Muhammad, ghammid ainaika, pejamkan kedua matamu." Qala faghammadtu ainayya. Rasulullah bersabda, maka aku pejamkan kedua mataku. Tsumma qala iftah ainaika. Nah, ini benar nih, ainaika. Kemudian malaikat itu berkata lagi, bukalah kedua matamu. Fafatahtu faidan ana inda syajaratin wa ra'aitu kubbatan min durratin bayda'a walaha babun min dhahabin ahmar wa qiflun law anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi wudi'u ala tilkal qubbati lakanu mitla ta'irin jalisin ala jabalin. Fafatahtu, maka aku buka kedua mataku. Faidan, maka tiba-tiba ana inda syajaratin, aku ada di dekat pohon, di dekat sebuah pohon. Wa ra'aitu qubbatan min durratin bayda'a, dan aku melihat satu kubah yang terbuat dari mutiara putih. Walaha babun min dahabin ahmaro, dan kubah itu memiliki pintu dari emas merah. Ya, emas memang warnanya merah. Waqiflun, dan ada gemboknya. Lau anna jami'a ma fid dunya, kalau seandainya semua yang ada di alam dunia, minal jinni wal insi, baik jin dan manusia, wudi'u ala tilkal qubbati, diletakkan, ditaruh di atas kubah tersebut, lakanu mitla ta'irin jalisin ala jabalin, pasti mereka tidak ubahnya bagaikan burung, satu burung yang menclok di atas gunung. Kelihatan apakah enggak? Saking kecilnya tuh. Kalau seandainya semua jin dan manusia kumpul di atas kubah itu, kecilnya kayak burung menclok di atas gunung. Segitu. Terus kubahnya segede apa itu? Kubahnya. Fara'aitu hadhil arba'ata anharin takhruju min tahti hadhil qubbati, maka aku melihat 4 sungai ini keluar dari bawah kubah ini. Falamma aradna an narji'a qala li dalikal malaku lima la tadkhulul kubbata. Falamma aradna, maka ketika kami ingin kembali, kami ingin an narji'a, untuk kembali, qala li dalikal malaku, berkata kepadaku malaikat itu, lima la tadkhulul kubbata, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kubah? Kok ngelihat dari luar doang, masuk apa? Gitu. Hah? Ya begitu ngelihat, oh ternyata sungainya dari kubah itu, langsung pengen pulang aja. Kata malaikat, lah masuk apa? Jangan cuma ngelihat dari luar doang. Qultu, bakul sama sepatu. Kaifa adkhulu wa ala babiha kiflun la miftaha lahu indi.
Aku berkata, bagaimana bisa aku masuk dan di pintunya terdapat gembok yang kuncinya tidak ada padaku. La miftaha lahu, tidak ada kunci untuknya, indi, pada diriku. Gimana saya masuk, itu digembok pintunya, saya nggak punya kuncinya. Qala miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Malaikat itu berkata, kuncinya bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau yang rutinin bismillah, nanti akan masuk ke dalam kubah itu dan minum dari 4 sungai itu. Rutin. Kuncinya bismillah. Falamma danautu minal qifli wa qultu bismillahirrahmanirrahim in fatahal qiflu. Falamma danautu, maka ketika aku mendekat, minal qifli, dari gembok itu, wa qultu, dan aku berkata bismillahirrahmanirrahim, in fatahal qiflu, terbukalah gembok itu. Sampai dulu santri meraktekin tuh, kalau ada lemari yang kuncinya hilang, itu gemboknya dipegang, dibacain bismillah 21 kali. Insya Allah. Ya tergantung yang bacanya kok ngaji. Hah? Apa mau? Tapi jangan dipakai buat maling, buat maling. Wa dakhaltu fil qubbati fara'aitu hadhil anhara tajri min arba'ati arkanil qubbati. Dan aku masuk ke dalam kubah itu, maka aku melihat sungai-sungai itu mengalir dari 4 tiang kubah tersebut. Wa ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil qubbati bismillahirrahmanirrahim. Dan aku melihat tertulis di 4 tiang kubah itu bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu nahrul ma'i yakhruju min mimi bismi. Aku melihat sungai yang airnya jernih keluar dari huruf mim kalimat bismi. Wa ra'aitu nahrul labani yakhruju min ha'i Allah. Dan aku melihat sungai susu keluar dari huruf ha kalimat Allah. Wa nahrul khamri, nahru aja ya, ngikut. Wa nahrul khamri yakhruju min mimi ar-rahmani. Dan sungai khamar keluar dari huruf mim kalimat ar-rahman. Wa nahrul asali yakhruju min mimi ar-rahimi. Dan sungai madu keluar dari huruf mim kalimat ar-rahimi. Makanya ini dijadiin amalan nih, ketika masuk tanggal 1 Muharram kita disunahkan menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan huruf mimnya bolong, huruf ha-nya bolong, huruf mim ar-rahmani-nya bolong, huruf mim kalimat ar-rahimi-nya bolong. Biar sepanjang tahun itu rezekinya terus mengalir seperti mengalirnya 4 sungai ini. Itu dulu sama santri semangat banget itu, asal 1 Muharram aja pada nulis gitu. Sekarang udah kagak sempet udah. Ongkoh tangannya udah maksiat mulu, jadi kagak tapi manjur. Satu Muharram tuh nulisnya 113 atau 313 di kertas putih. Hah?
lama banget. Iya. Fa'alimtu anna asla hadhil anharil arba'ati minal basmalati. Maka aku menyadari bahwasanya sumber 4 sungai ini dari bismillah. Faqala Allahu azza wa jalla ya Muhammad man dzakarani bihadhil asma'i min ummatika biqalbin khalisin min riya'in qala bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadhil anhari. Maka berfirman oleh Allah azza wa jalla, wahai Muhammad, man dzakarani, orang yang berzikir kepadaku, bihadhil asma'i, dengan asma-asma ini, min ummatika, dari umatmu, biqalbin khalisin min riya'in, dari hati yang murni dari riya, dengan hati yang kosong dari riya, artinya betul-betul ikhlas. Qala bismillahirrahmanirrahim, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu min hadhil anhari, akan aku beri minum dia dari sungai-sungai ini. Buat yang rutin zikir bismillahirrahmanirrahim gitu. Apalagi memang sebelum ngerasain surga akhirat, ya dikasih surga dunianya dulu. Cuma memang kitanya malas. Padahal bismillah dari dulu sama Buya udah dikasih bismillah zikirannya. Ustaz sendiri dapat berapa Ustaz dari Buya bismillah? Belum. Bismillah tuh. Itu ada yang bacanya 113, ada yang 313, ada yang 787, ada yang 1000, ada yang 1001, ada yang 2500, ada yang 12.000. Ada semua. Tinggal siapa yang bacanya gitu. Hah? 113. Dulu bocah-bocah, anak-anak muda pada wirid bismillah 113. Umen sayanya begitu pada kerja berhenti udah wirid ya. Wa fil hadithi la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam hadis tidak akan ditolak doa yang awalnya bismillahirrahmanirrahim. Begitu habis wirid bismillahirrahmanirrahim 113 doa ada tuh la yuraddu, tidak akan ditolak. Oh, buat gacoan ini ntar bohong. Hah? Kunci? Iya kuncinya itu. Kalau kita mau kuncinya banyak, dari dulu udah dikasih apa aja, Om Buya udah kunci. Kebanyakan kunci. Sampai bingung mana yang mau kita pakai. Wal kalamu alal basmalati minal asrori wal lataifi la yadkhulu tahta hasrin. Dan pembahasan terkait bismillah dari rahasia-rahasianya dan kelembutan-kelembutannya la yadkhulu tahta hasrin. Ini kalau arti kitanya tidak terbatas gitu.
tidak masuk ke dalam batasan, tidak ada batasan, tanpa batas, tidak bisa diringkas, tidak bisa dirangkum, saking banyaknya itu keistimewaan bismillah. Wabillahi taufik, dan kepada Allah kita memohon taufik. Dah. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula, hamdan yuwafi birrahu al mutakamila. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah, al muwaffiqi lil ula, yang memberikan taufik untuk meraih kemuliaan. Untuk meraih posisi yang tinggi. Segala puji milik Allah yang memberikan taufik untuk meraih posisi yang tinggi, untuk meraih kemuliaan. Hamdan yuwafi birrahu al mutakamila, pujian yang mengimbangi kebaikan-kebaikannya yang sempurna, anugerah-anugerahnya yang sempurna. Ini baru masuk muqaddimah kitab ini, kita baru alhamdulillah. Ba'da an ata bil basmalati fanna bil hamdalati. Ini kayak khotib kita. Khotib begitu kan ya, kalau lagi khutbah kedua. Usi wa iyyakum bittaqallah. Qala Allah Ta'ala, terus wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa thallata bikum ayyuhal hadirun, gitu ya. Oke, ada tannanya. Ba'da an ata bil basmalati thanna bil hamdalati iktidaan bil kitabil azizi wa amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu an yuhmada. Ba'da an ata bil basmalati, setelah tuan musonib mengucapkan basmalah, sanna bil hamdalati, dia lanjutkan yang kedua dengan hamdalah. Silakan Bapak. Alamat sampai jam 1 ini kita. Gak apa, baru alhamdulillah ini. Setelah tuan musonib mengucapkan bismillah, beliau melanjutkan yang kedua dengan hamdalah. Iktidaan bil kitabil azizi, mengikuti Al-Kitabul Aziz, mengikuti Al-Quran. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu an yuhmada. Sesungguhnya Allah azza wa jalla sangat suka untuk selalu dipuji. Allah itu senang kalau kita hambanya selalu memuji Allah. Ngapain aja selalu ngucap alhamdulillah. Senang tuh. Makanya sampai wirdan kita kebanyakan juga kalimatnya kalimat-kalimat pujian. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Khabir.
Ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Razzaq. Tuh Allah senang dipuji-puji, senang. Apa? Udahnya dipuji baru minta gitu kok ngaji. Ini mau belum muji belum apa udah minta aja. Iya kayak saya ngomong Bang Mak baik dah gitu. Bagi saya anu apa gitu. Muji dulu baru minta gitu. Belum muji belum apa udah langsung minta aja. Wa akhrajad Dailami marfu'an innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bihi liyutiba hamidahu wa ja'alal hamda li nafsihi dzikran wa li ibadihi dhukhran. Dan Imam Ad-Dailami mengeluarkan sebuah hadis marfu, innallaha yuhibbul hamda, sesungguhnya Allah mencintai pujian. Tapi beda ya, kalau manusia dipuji melulu itu nggak bagus. Tapi kalau Allah, memang Allah itu zat yang sangat layak untuk dipuji, makanya kita harus puji terus gitu. Dan Allah sendiri suka, senang kalau dipuji oleh hambanya. Yuhmadu bihi, sesungguhnya Allah mencintai pujian yang dia dipuji dengannya. Liyutiba hamidihi, agar dia memberikan imbalan kepada yang memujinya. Senang kalau hamba-hambanya muji dia, supaya Allah bisa ngasih imbalan kepada hamba-hambanya yang memuji itu. Senang. Kayak Bang Tony kan, kagak boleh diagulin dikit langsung robek aja kantongnya. Asal diagulin langsung robek kantongnya. Satirnya asal dipuji-puji udah langsung, udah apa jadi dibeli udah. Kopi beli, pesan nasi pesan gitu. Apalagi Allah gitu, zat yang maha pemurah, seneng kalau dipuji biar ngasih imbalan buat yang memujinya. Wa ja'alal hamda li nafsihi dzikran, dan Allah menjadikan pujian itu untuk dirinya sendiri sebagai kalimat zikir, sebagai zikiran. Kalau kita pengen kalimat zikir yang bagus, itu kalimat yang isinya pujian-pujian kepada Allah, itu zikir yang bagus. Makanya kita zikirnya la ilaha illallah itu. Tadi tuh ya Allah ya Rahman, itu kalimat-kalimat pujian begitu, itu kalimat yang bagus untuk dijadikan zikiran. Wali ibadihi dhukhran, dan untuk hamba-hambanya sebagai gudang pahala. Sebagai simpanan. Semakin banyak kita memuji Allah, bahkan sering kan kita dibacain tuh kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan gitu. Ada dua kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat-kalimat pujian. Apa kalau aja? Wa fil badril muniri anhu sallallahu alaihi wasallam hamdullahi amanun lin ni'mati min zawaliha. Dan di dalam kitab Al-Badrul Munir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamdullahi, pujian kepada Allah, amanun lin nikmati, merupakan benteng untuk nikmat-nikmat,
min zawaliha, agar tidak hilang. Kalau kita pengen nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak hilang dan tidak diambil lagi, tidak dicabut, maka bentengi nikmat-nikmat itu dengan perbanyak, dengan sering-sering memuji Allah, agar nikmat yang sudah diberikan itu tidak hilang lagi. Ya, pendeknya mah syukuri nikmat-nikmat itu, karena dengan bersyukur itu pun kita sedang memuji Allah. Itu pendeknya mah begitu, agar nikmat yang diberikan itu tidak hilang lagi. Ya kita aja dah, kalau ngasih temen kita atau nolongin temen kita, ini romana orang dibantuin kagak ada terima kasihnya pisan, besok-besoknya kita bantuin lagi, udah kita nggak kasih lagi. Ngapain gua kasih kalau terima kasihnya pisan gitu. Ngapain gua bantuin, kali apa bales mah ngerti bang ngucap terima kasih gua kagak, udah besok kagak dikasih lagi. Nikmat yang Allah berikan kepada kita pun seperti itu. Kalau kita roman yang enggak bersyukur, kagak ada pujian pisan, kagak ngucap alhamdulillah pisan, kagak seneng pisan, hati kita nerimanya, ntar gue dicabut lagi, hilang lagi. Nah, syukur itu. Apapun yang kita dapatkan, jangan lupa. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man labisa thauban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadas thauba min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memakai pakaian, mau itu baju, celana, sarung, koko, gamis, peci, pokoknya pakaian dah, sorban apa aja. Man labisa tauban, orang yang pakai pakaian. Cuma memang biasanya kalau tauban identiknya sama baju ya, identiknya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thauba. Segala puji, lalu dia berkata, segala puji milik Allah yang telah memakaikan untukku pakaian ini. Karena lagi-lagi kalau bukan anugerah dari Allah, kita nggak bakal bisa pakai baju seperti ini. Ini anugerah dari Allah. Apa kemudian? Boro-boro ingat ke sono saja, pakai baju aja udah. pakai sarung aja udah gitu. Agak gak inget pisan ini anugerah dari Allah. Coba kalau kayak dulu Sa'labah berdua sama bininya ganti-gantian pakai baju, bininya lagi pakai baju, dia telanjang, dia pakai baju, bininya telanjang gitu. Saking itu serumah cuma punya baju cuma atu-atunya gitu. Sampai ganti-ganti sama bininya. Kita mah sampai selemari, sampai banyakan yang nggak kepakainya kita mah. Gitu. Kagak inget bisa di anugerah Allah kemana. Segala puji milik Allah yang telah memakaikan untukku pakaian ini, min ghairi haulin minni, tanpa ada upaya dariku sedikit pun, wala quwwatin, dan tanpa adanya kekuatan dariku. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara, maka akan diampuni baginya semua yang telah lalu dari dosa-dosanya dan apa yang akan datang. Timbang pakai baju doang, dosa kita diampuni kalau ingat bahwa ini anugerah Allah. Sering-sering mesti pakai baju, sering-sering diampuni mata kodama yang dulu-dulu pernah kita kerjain dan yang nanti akan kita kerjain.
Kalau setiap kita pakai baju kita ingat ini anugerah Allah. Timbang begitu doang emang susah apa? Kagak pakai kudu istighfar 1000, 10.000, 100 kagak, timbang pakai baju. Hah? Bukan kok aja alhamdulillahilladzi kasani hadza taubah. Atau yang biasa kita baca dah doanya apa Ustaz? Hah? Kagak apa, coba itu. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kali itu kepanjangan, Cing. Yang pendek-pendek aja dah. Kalau ngaca gua aja apa kalau ngaca? Sip. Atau bisa dibalik tuh, Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi, atau Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kalau pernah baca. Jarang ngaca. Nah ini kesempatan perbuatan yang ringan setiap hari kita kerjain, tapi ngapusin dosa-dosa kita. Nah timbang pakai baju kan kerjaan kita tiap hari. Tapi itu bikin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang penting tadi sadari, setiap kita pakai baju sadari bahwa ini anugerah Allah. Gitu. Timbang begitu doang. Nggak pakai duduk wirid istighfar, nggak, gitu. Cuma pakai baju doang. Gampang sih. Iya, semua sadari. Wa afdalul mahamidi ayyaqula alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dan pujian yang paling afdol bahwa seseorang berkata alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu pujian yang paling afdol. Segala puji milik Allah, sebuah pujian yang mengimbangi nikmat-nikmatnya dan membayar tambahan-tambahannya. Dibaca pas doa doang udah. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Padahal itu pujian yang paling afdal. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kalau saya biasanya dulu diajarin ditambahin tengah-tengahnya wa yudafi'u niqamahu, dan yang menolak nikmat-nikmatnya, menolak keburukan-keburukan atau bencana-bencana darinya, musibah-musibah darinya. Oh ya udah, oh Haji. Terserah tuh. Yang penting sama tuh redaksinya ya. Yang lainnya sama. Cuma nggak ada wa mata akhoroknya doang. Lima waroda innallaha lamma ahbata adama ilal ardi qala ya rabbi allimni al makasiba wa allimni kalimatan tajma'u li fiha al mahamidah. Berdasarkan apa yang telah datang penjelasannya, innallaha sesungguhnya Allah lamma ahbata adama ilal ardi, ketika menurunkan Nabi Adam ke bumi, qala Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni al makasiba, ajarkan kepadaku
cara memenuhi kebutuhan, cara mencari penghidupan. Wa 'allimni kalimatan, dan ajarkan kepadaku satu kalimat, tajma'uli, yang menghimpun untukku di dalamnya al-mahamida, berbagai macam pujian. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi an qul salatan inda kulli sabahin wa masain alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maka mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, ankul talatan, bacalah 3 kali, inda kulli sobahin wa masain, di setiap pagi dan sore, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. 3 kali itu. Habis subuh 3 kali, habis asar 3 kali. Itu berarti kita sudah memuji Allah dengan berbagai macam pujian. 3 kali itu. Afdol ya, yang paling afdol. Walihada law halafa insanun liyahmidannallaha bimajami'il mahamidi falyaqul hada. Dan berdasarkan keterangan ini, law halafa insanun, kalau ada orang yang janji, sumpah atau nazar, saya kalau ini proyek saya goal sukses, saya mau memuji Allah dengan berbagai macam pujian begitu. Kalau seandainya ada orang yang bersumpah liyahmidannallaha, untuk memuji Allah, bimajami'il mahamidi, dengan berbagai macam pujian, falyaqul hadza, maka hendaknya dia baca kalimat ini. Dengan membaca kalimat ini itu dianggap cukup. Kali kalau baca Asmaul Husna mah kebanyakan 99 yang kita sebutin kagak ini mah. Ini dengan baca kalimat ini udah mencakup berbagai macam pujian. Engkau lagi belum tentu apa kan Asmaul Husna-nya. Qala ba'dul arifina, alhamdulillahi tamaniyatu ahrufin ka'abwabil jannati, faman qalaha an sofa'i qalbin istahaqqa an yadkhulal jannata min ayyiha sya'a. Sebagian orang-orang arif berkata, orang-orang ma'rifah berkata, alhamdulillah itu 8 huruf. 8 ya, 8 huruf. Seperti pintu surga. Faman qolaha, maka orang yang mengucapkannya, an sofa'i qalbin, dari hati yang betul-betul jernih, istahaqqa an yadkhulal jannata, dia berhak untuk masuk ke dalam surga, min ayyiha sya'a, dari pintu mana saja yang dia mau. Makanya bacanya jangan buru-buru mengucap hamdah 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 hamdah. Pelan-pelan aja, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, begitu bacanya. Hah? Kan jamaahnya udah pada ngaji, ngikutin semua udah. 8 huruf. Fayukhayyaru bainaha ikraman, maka dia disuruh milih di hadapan pintu-pintu surga sebagai penghormatan untuknya. Disuruh milih, malaikat langsung datang, silakan Ustaz, pilih mau masuk dari pintu surga yang mana gitu.
Ayo khayar, maka disuruh milih. Silakan pilih mau masuk surga dari pintu yang mana gitu. Kayak kita kan sama bini kita disuruh milih, silakan bang pilih bang mau yang model kayak mana gitu. Wala yakhtaru illa ma sabaqa fi ilmihi ta'ala annahu yadkhulu minhu. Tapi dia tidak akan memilih kecuali apa yang telah tercatat di dalam ilmunya Allah Ta'ala bahwasanya dia akan masuk dari pintu itu. Tetap yang dia pilih yang udah ada catatannya gitu. Timbang alhamdulillah tuh Ustaz. Makanya baca yang benar alhamdulillahnya. Dengan penuh penghayatan. Wa qawluhu al-muwaffiqi lil ula ay li iktisabi asbabil ula ka itaatillahi wa itaati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma'al mahabbatit tammati lahuma. Dan ucapan Tuan Musonif al-muwaffiqi lil ula yang memberikan taufik untuk meraih posisi yang tinggi, untuk meraih kemuliaan, ay liiktisabi asbabil ula, artinya untuk meraih asbabil ula, penyebab-penyebab seseorang bisa mendapat kemuliaan, untuk mengerjakan sebab-sebab seseorang mendapatkan kemuliaan. Ka itaatillahi, seperti taat kepada Allah, wa itaati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'al mahabbatit tammati lahuma, diiringi dengan rasa cinta yang sempurna kepada keduanya. Orang yang diberikan taufik adalah dia punya rasa cinta yang sempurna untuk berbuat taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Cintanya sempurna. Pokoknya kalau dengar kebaikan hatinya udah langsung tergerak, terdorong, semangat. Diberikan taufik untuk meraih kemuliaan. Kira-kira Bang Gis sudah begitu belum? Kira-kira udah punya rasa cinta yang sempurna untuk mengerjakan taat atau belum? Dah. Wa taufiqu ma'nahu lughatan muwafaqatu syai'i li syai'i. Dan taufik maknanya secara bahasa yaitu cocoknya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Cocok. Wastilahan, dan secara istilah, khalqu qudratit ta'ati wadda'iyati ilaiha fil abdi. Dan secara istilah taufik yaitu diciptakannya kemampuan untuk berbuat taat dan dorongan untuk mengerjakannya pada diri seseorang. Itu taufik namanya. Badan kita digerakkan oleh Allah untuk berbuat taat dan hati kita memiliki dorongan yang kuat untuk berbuat taat. Itu taufik namanya.
begitu pagi inget, oh ini ntar malam Rebo ini, itu hati langsung terdorong, tergerak, semangat gitu. Jangan sampai kagak hadir gitu. Apa? Itu namanya taufik. Dan diciptakannya kemampuan untuk berbuat taat dan dorongan untuk mengerjakannya pada diri seseorang. Fal kafiru ghairu muwaffaqin li adamid da'iyati fihi wa yashhadu lidzalika qauluhu ta'ala famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islami ay yaj'alu da'iyatahu wa rabbatahu wa mahabbatahu ilaihi. Maka orang-orang kafir tidak diberikan taufik karena tidak adanya dorongan dalam berbuat taat pada dirinya, fihi pada dirinya. Wa yashhadu lidzalika, dan diperkuat pernyataan ini qauluhu ta'ala oleh firman Allah Ta'ala famay yuridillahu ayyahdiyahu, maka orang yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan petunjuk yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ay yaj'ala da'iyatahu, artinya Allah munculkan dorongan di hatinya, wa rabbatahu, dan keinginan di hatinya, wa mahabbatahu ilaihi, dan rasa cinta dalam hatinya ilaihi, kepada Islam atau kepada perbuatan taat. Gitu. Hatinya terdorong, punya keinginan yang kuat dan rasa cinta yang kuat untuk berbuat taat kalau memang dia diberikan taufik oleh Allah. Ya, kalau ngeliat ke sini berarti rata-rata kita belum mendapat taufik dari Allah, karena dorongan untuk berbuat baik di hati kita masih. Bisa jadi dorongannya udah ada, kadang-kadang hati kita pengen ngerjain, cuma kalah sama rasa malas kita, yang kita ikutin rasa malas kita, padahal dorongannya udah ada gitu. Hati mah pengen gitu, cuma rasanya malas aja gitu. Udah tuh. Wa qala ba'duhum la hajata ila ziyadati wadda'iyatu ilaiha wadda'iyati ilaiha. Berkata sebagian ulama, la hajata ila ziyadati wadda'iyati ilaiha, tidak perlu menambahkan, tidak perlu tambahan dorongan kepadanya, tidak perlu adanya tambahan kata-kata dorongan untuk mengerjakannya. Li'annal murada bil qudrati al-aradul muqarinu lit-ta'ati. Li'annal murada, karena bahwasanya dimaksud dengan kemampuan, al-aradu al-muqarinu lit-ta'ati, yaitu sifat yang mengiringi perbuatan taat. Kalau emang dia lagi ngerjain perbuatan taat, pasti memang hatinya sudah terdorong gitu. Makanya ada sebagian ulama yang bilang tidak perlu ada tambahan kalimat wadda'iyati ilaiha. Wal muqarinatu mafqudatun fil kafiri, dan sifat yang mengiringi perbuatan taat itu tidak terdapat pada diri orang kafir. Fala yakunu muwaffaqon, maka tidak mungkin orang kafir itu diberikan taufik. Gitu.
Karena emang sifat yang mengiringi, dorongan yang mengiringi perbuatan taat itu nggak bakal ada di diri orang kafir. Maka tidak ada istilah mereka itu diberikan taufik, nggak ada. Udah tuh, taufik. Dikit lagi. Baru 15 menit ya. Wa qawluhu hamdan yuwafi birrahul mutakamila, dan ucapan Tuhan musonif pujian yang mengimbangi anugerah-anugerahnya yang sempurna, ay yafi bi ihsanihi wa birrihi al-kamili, artinya mengimbangi kebaikan-kebaikannya dan anugerah-anugerahnya yang sempurna. Wa yahtamilu annal murada yuqabilu wa yukafi'u birrahu wa atiyatahu, wa hadza bihasabiz zahiri. Dan dari kalimat ini bisa diambil pemahaman annal murada, bahwasanya yang dimaksud yuqabilu wa yukafi'u birrahu wa atiyatahu, bahwa pujian itu dapat membayar dan mengimbangi kebaikannya dan pemberiannya. Wa hadza bihasabiz zahiri, dan ini dari sisi zahir. Karena kalau dari sisi hakikat tidak akan bisa kita membayar satu nikmat pun gitu, kalau dari sisi hakikatnya. Tapi kalau dari sisi zahirnya itu mengimbangi. Ketika Allah memberikan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah, itu sebagai bayarannya untuk mengimbanginya. Tapi dari sisi zahir, kalau dari sisi hakikat nggak bakal ada yang bisa mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Meskipun kita zikir sampai ribuan kali, 100.000 kali, tetap itu tidak akan mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepada kita secara hakiki gitu. Kalau zahirnya kayak tadi, kita bagi teman kita sesuatu, dia mengucap terima kasih, itu secara zahirnya sudah mengimbangi, itu sudah membayar gitu, secara zahir. Tapi secara hakikat nggak bisa, itu nggak bisa ngimbangi gitu. Lama bangis. Wa illa fala yastati'u ahadun an yujaziya ni'amahu subhanahu wa ta'ala. Jika bukan dari sisi zahir dilihatnya, jika tidak dilihat dari sisi zahir, fala yastati'u ahadun an yujaziya ni'amahu subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satu orang pun yang mampu membalas atau membayar nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa. Bahkan untuk membayar satu nikmat nafas aja, kita nggak akan bisa membayar itu dengan ibadah sebanyak apapun. Nggak bisa secara hakikatnya gitu. Wa dzalika li'adami ihsaiha wa hasriha, dan itu semua karena tidak terhingganya dan tidak terbatasnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nggak bakal bisa. Ustaz, baca i'rab dulu Ustaz. Baca i'rabnya tuh. Al-i'rabu. Ya anggap aja baca Kaprawi. Gimana Ustaz? Lah, kagak ada yang mau ini. Ini kita baca ini i'rabnya.
Kita baca aja ya, tutup ya. Al-i'rabu alhamdu mubtada'un walillahi muta'alliqun bimahdhufin khabarul mubtada'i. I'rabnya alhamdu itu mubtada, walillahi dan lillahi muta'alliqun bimahdhufin berhubungan dengan kalimat yang dibuang. Khabarul mubtada'i dia menjadi khabar mubtada. Al-muwaffiqi sifatun lil lafzil jalalati. Kalimat al-muwaffiqi itu menjadi sifat bagi lafzul jalalah. Walil ula muta'alliqun bil muwaffiqi. Dan kalimat lil ula itu berhubungan dengan kalimat al-muwaffiqi. Anggap aja kita baca Kaprawi ini. Qala fi syarhi wal ula bidhammil aini jam'ul ulya. Berkata Tuan Musonib di dalam syarah, dan kalimat al-ula dengan dhammah huruf ain itu bentuk jamak dari kalimat al-ulya. Ai ar-rif'ata ta'nitul a'la. Artinya ar-rif'ata tinggi, ta'nitul a'la bentuk kalimat muannas dari kalimat al-a'la. Ini yang kagak paham nahu diem aja dulu ya. Wa yajuzu ayyakuna maftuhal aini mamdudan ala wazni sama'in bima'na rif'ati wa syarafi. Dan boleh dibaca dengan fathah huruf ain lil ala dan dipanjangkan mengikuti wazan sama'i dengan arti tinggi dan mulia. Fa'ala hadhihi huwa mufradun wa qasruhu lil waqfi intaha. Maka atas pendapat ini maka kalimat ula dia bentuknya mufrad dan dipendekkan karena waqaf, karena berhenti, intaha, selesai. Hamdan maf'ulun mutlaqun lil hamdi. Hamdan itu maf'ul mutlak bagi kalimat alhamdu, maf'ul mutlak. Yuwafi fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i mana amin zuhuriha at-tiqal. Dulu kita ngapal begini sama Buya ya. Hah? Coba guru. Udah. Yuwafi itu fi'il mudhari yang dirofakkan dengan dhammah yang tersembunyi di atas huruf ya, mencegah dari zahirnya oleh berat. Kalau dalam nahwu itu ada dua tuh, ada yang karena bimbang tempat, ada yang berat. Wa fa'iluhu ya'udu ala hamdan, dan fa'ilnya domir kembali ke kalimat hamdan. Birrahu maf'uluhu, kalimat birrahu itu maf'ulnya. Wal mutakamila sifatuhu wa alifuhu lil itlaqi, dan kalimat al mutakamila itu sifatnya dan alifnya itu alif itlaq. Alif itlaq itu untuk kebutuhan syair namanya, alif itlaq. Nah itu susunan i'rab nahuknya. Terus ini nih salah satu. Cukup ya. Masuk ke syair selanjutnya. Berarti malam Jumat besok kita bahas sholawat ini. Apa terusin? Main masih satu lembar lagi. Tumma sholatu ala rasulil mustafa. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.